semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Vincisa Esteni. Saya dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor induk mahasiswa 2024720029. Sebelum saya melangkah jauh dalam video ini, saya akan menjelaskan alasan saya membuat video ini sebagai bentuk ujian akhir semester dari mata kuliah kewarganegaraan. Dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari makalah yang sudah saya buat bersama teman-teman kelompok saya. Dan makalah itu berjudul Pengaruh Globalisasi Terhadap Nasionalisme Generasi Muda. Setelah mendengar judul yang sudah saya bicarakan tadi, saya yakin sekali teman-teman semua ingin tahu apa pengertian dari globalisasi. Pengertian globalisasi sendiri diambil dari kata global yang berarti atau yang artinya universal. Menurut Selo Soemarjan, globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Globalisasi merupakan suatu kecenderungan masyarakat, terutama di kota-kota besar, untuk menyatu dengan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, dan media komunikasi massa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, globalisasi didefinisikan sebagai fenomena atau gejala yang menjadikan dunia menjadi kecil dari segi hubungan manusia. Hal ini didasarkan pada perkembangan teknologi yang begitu pesat pada era globalisasi. Menurut cendekiawan barat, globalisasi adalah satu proses kehidupan yang sebar luas, tidak terbatas dan merangkum segala aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan ekonomi yang dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di dunia. Menurut pengertian The American, globalisasi sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu tindakan dari suatu proses atau pengambilan kebijakan yang menjadi suatu yang mendunia atau universal, baik dalam lingkungannya maupun aplikasinya. Jean-Ernst Collet melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang dalam globalisasi. Yang pertama, internasionalisasi. Globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini, masing-masing tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain. Yang kedua, liberalisasi. Globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkan batas antara negara, misalnya hambatan tarif, ekspor-impor lalu lintas devisa maupun migrasi. Yang ketiga, universalisasi. Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia. Yang keempat, westernisasi. Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Yang kelima, hubungan transplanetary. Arti kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. Pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status antologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status antologi sendiri, bukan sekedar gabungan negara-negara. Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Jadi secara keseluruhan globalisasi belum memiliki definisi yang mapan kecuali sekedar definisi kerja. Yang kedua, kita masuk pada pengertian nasionalisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, atau dalam bahasa Inggris, nasionalisme adalah nation, dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirnya mulai merosot. Ikatan terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tak beranjak dari situ.
Saat itu naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup, dan menggunakannya dan menggantungkan diri. Dari sinilah cikal bakal tumbuhnya ikatan ini yang notabene lemah dan bermutu rendah. Ikatan ini pun tampak pula dalam dunia hewan saat ada ancaman pihak asing yang hendak menyerang atau menaklukkan suatu negeri. Namun bila suasananya aman dari serangan musuh dan musuh itu terusir dari negara itu, sirnalah kekuatan ini. Dalam zaman modern ini, nasionalisme merujuk pada amalan politik dan ketentaraan yang berlandaskan nasionalisme secara etnik serta keagamaan. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrim seperti nasionalisme pengasingan dan sebagainya. Menurut Joseph R. Renan mengatakan bahwa nasionalisme adalah sekelompok individu yang ingin bersatu dengan individu-individu lain dengan dorongan kemauan dan kebutuhan psikis. Sebagai contoh adalah bangsa Swiss yang terdiri dari berbagai bangsa dan budaya dapat menjadi satu bangsa dan memiliki negara. Dari penjelasan ini, nasionalisme dapat didefinisikan sebagai suatu konsep kebangsaan menunjukkan pada kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar dan dari sekedar pengelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Yang ketiga, kita masuk pada dampak globalisasi terhadap generasi muda. Seperti yang sudah dibahas tadi, bahwa globalisasi membawa perubahan yang signifikan bagi generasi muda, dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, kita membahas dampak positif, yaitu akses informal dan pengetahuan luas. Internet membuka jendela dunia, memungkinkan generasi muda mengakses berbagai informasi dan sumber belajar tanpa batas geografis. Ini memperluas wawasan dan meningkatkan potensi akademis. Misalnya, ketika kita mendapatkan tugas dari guru, dosen, ataupun itu, kita bisa mencari jawaban lain. Selain berpikir, kita juga bisa mencari jawaban lain di internet. Tapi tidak melulu kita harus mendengarkan atau mengikuti secara keseluruhan dari internet tersebut. Kita bisa mengembangkannya dengan pikiran kita sendiri. Yang kedua, kemajuan teknologi dan keterampilan digital. Globalisasi memicu perkembangan teknologi yang pesat, menuntut generasi muda untuk adaptif dan menguasai keterampilan digital yang relevan untuk masa depan. Contohnya di masa sekarang itu ada yang namanya AI. Ketika anak muda mampu menguasai AI, jadi mereka bisa mengendalikan AI, bukan AI yang mengendalikan mereka, di mana AI sekarang itu sangat pintar, melebihi pintarnya manusia. Yang ketiga, kesadaran global. Terpaparnya isu-isu dunia seperti lingkungan, hak asasi manusia dan sosial menumbuhkan empati dan rasa tanggung jawab global di kalangan anak muda. Dan yang kelima, peluang karir internasionalis. Globalisasi membuka kesempatan untuk berinteraksi, berkolaborasi dan berkarir di tingkat internasional, memperluas cakupan peluang kerja. Contohnya di mana ketika adanya lomba antar internasional, di mana kita sebagai warga Indonesia juga bisa ikut untuk berpartisipasi dalam lomba itu dengan mengandalkan otak atau pikiran kita sendiri. Ketika kita menang, kita juga bisa mengharumkan nama bangsa, serta itu juga akan mempererat hubungan kita dengan negara lain. Yang kedua, kita membahas dampak negatif, erosi nilai lokal dan nasional. Dominasi budaya asing dapat mengikis nilai-nilai tradisional dan identitas nasional, mengarah pada preferensi terhadap budaya luar. Artinya ketika budaya luar masuk ke Indonesia dan kita juga cenderung untuk mengikuti budaya luar, itu yang menjadi dampak negatif, salah satu dampak negatif dari pengaruh globalisasi ini, di mana anak muda yang sangat amat cepat terpengaruh oleh tren-tren yang didatangkan dari budaya luar. Yang kedua, gaya hidup konsumtif. Paparan iklan global dan tren dapat mendorong perilaku konsumtif dan materialistis di kalangan generasi muda, ya seperti yang sudah saya bahas tadi. Yang ketiga, berkurangnya interaksi sosial langsung. Ketergantungan pada media sosial dan berkomunikasi daring berpotensi mengurangi interaksi sosial tatap muka yang penting untuk perkembangan sosial dan emosional. Jadi di sini saya bisa membahas tentang saya bisa ambil contoh tentang Zoom. Ketika dosen mengadakan Zoom, ada kalanya siswa itu seringkali mematikan kamera dan hanya sekedar
hadir saja mendengar, kita juga tidak bisa tahu karena mereka matikan kamera. Apakah mereka benar-benar mendengar ataukah mereka itu sedang melakukan kegiatan lain. Inilah dampak dari berkurangnya interaksi sosial secara langsung karena sering menggunakan daring gitu. Yang keempat, potensi degradasi moral. Pengaruhnya budaya asing yang tidak sesuai dengan norma dan etika lokal dapat mengaruhi moral dan perilaku generasi muda. Yaitu tadi kembali kepada gaya hidup dari anak muda sekarang yang diikuti dari negara luar, itu juga sangat mempengaruhi etika atau perbuatan kita yang mungkin cenderung kepada satu sama lain tidak saling menghargai. Yang terakhir, kita membahas pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme generasi muda. Perkembangan nasionalisme Indonesia sangat erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari cengkeraman penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia ini dimulai sejak kerajaan di Nusantara. Kami menyatakan bahwa kapan dimulainya nasionalisme ini belum bisa disebutkan atau diperkirakan secara tepat. Ini merupakan suatu fase yang baru dimulai disebut dengan jelas dan terorganisir pada dasawarsa abad ke-10. Namun kebanyakan unsur pokoknya yang penting sudah ada jauh sebelumnya. Dari hasil jawaban yang diberikan masih terhadap pertanyaan pengaruh globalisasi kontemporer terhadap nilai nasionalisme generasi muda. Secara garis besar, pengaruh globalisasi terhadap generasi muda, anak muda juga begitu kuat. Pengaruh globalisasi tersebut telah membuat banyak anak muda kita kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia. Arus globalisasi begitu cepat masuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Pengaruh globalisasi terhadap anak muda juga begitu kuat. Yang artinya ini menunjukkan bahwa generasi muda sangat terpapar oleh berbagai pengetahuan dari luar negeri. Jadi kebanyakan menggunakan internet, moral generasi bangsa menjadi rusak, timbul tindakan anarkis antar golongan anak muda. Hubungannya dengan nilai nasionalisme akan berkurang karena tidak ada rasa cinta terhadap budaya bangsa sendiri dan rasa peduli terhadap masyarakat. Upaya menumbuhkan nasionalisme juga perlu melibatkan peran aktif. Yang pertama itu peran aktif keluarga, di mana peran aktif keluarga dianggap krusial karena dapat mengenalkan dan menanamkan kecintaan terhadap budaya lokal untuk sejak usia muda melalui cerita dan lagu daerah. Dan terakhir, lingkungan sosial yang positif itu menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme akan turut membentuk rasa cinta tanah air pada generasi muda. Jadi dapat disimpulkan dari semua materi yang sudah jelaskan tadi, globalisasi merupakan fenomena yang tak terhindarkan dan membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk nasionalisme generasi muda di Indonesia. Di satu sisi, globalisasi membuka akses informasi dan peluang global, tetapi di sisi lain juga mengerus nilai-nilai nasionalisme dan identitas bangsa. Pengaruh negatif globalisasi seperti lunturnya rasa cinta tanah air, menurunnya kebanggaan terhadap budaya sendiri, serta meningkatnya sikap individualisme dan konsumtif menjadi tantangan serius. Oleh karena itu diperlukan upaya yang komprehensif untuk menumbuhkan nasionalisme di era globalisasi, melibatkan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Baik teman-teman, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.